Masih lama 2 jam lagi ke Jumatan. Buya kayaknya Buya khatib hari ini Buya. Iya. Jadi Khotib. jadi. Apa emang udah mau asar lagi Pak Husein? Kalau bulan puasa iya. Janari terus bagian sahur. Ini mendadak Cek suara saya terdengar kok. Pak Tony, apa kabar Pak Tony? Alhamdulillah baik Pak Husein. Sehat-sehat Pak. Alhamdulillah. Waduh, Pak Tony tambah ganteng aja nih. Ya. Saya Pak Presiden. Pak Kapus, selamat pagi Pak Kapus. Pagi, sehat semua teman-teman sekalian. Amin, sehat. Alhamdulillah Maaf nih, sehat. lagi habis baru tenis meja dulu sebentar, jadi masih keringetan. Siap. Mantap, sehat selalu Pak Kapus. Mantap. Siap. Assalamualaikum Pak Kapus, sehat. Alhamdulillah. Semuanya. Sehat Bu. Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Kapus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Pak Rijal kangen Pak. Ke depan pada masuk di sini ya. Kangen Dilan Pak Rijal tuh Pak. Iya. Oh, Pak Kapus. Baik, Bapak Ibu sekalian, suara saya terdengar baik Bapak Ibu. Jelas Pak. Jelas, Pak, jelas. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon izin dan saya ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di sela-sela waktu asinkronus untuk mendapatkan penjelasan tentang kegiatan di dalam penyelenggaraan PKN tingkat 2. Dan pada kesempatan ini, sebelum kami mengawali penjelasan, kami mohon arahan dari Pak Riyadi selaku Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan di PKSN Jatinangor sebelum kita masuk pada sesi teknis penjelasan pengembangan potensi diri. Kepada Pak Riyadi, dipersilakan. Terima kasih Kang Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para peserta PKN 2 yang juga sekaligus saya berdoakan. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lewat Zoom ini ya. Insya Allah minggu depan nanti kita secara luring gitu, teman-teman juga mulai masuk kembali ke kampus kita bersama ini. Terima kasih Kang Bayu, Kang Tony, dan juga Bu Novi selaku asesor dari Lembaga Bisnis Negara yang sudah hadir di acara ini dalam rangka penyamaan persepsi kaitan dengan mentoring. Mentoring lebih spesifik lagi khususnya nanti dalam rangka ada semacam evaluasi untuk sikap perilaku. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa PKN 2 kita kali ini yang memang dibuka itu sejak Juni dan kebetulan kita adalah yang pertama itu sudah menggunakan pola baru. Nah, dengan pola yang sudah teman-teman alami sekarang ya, ada MOC atau mandiri, kemudian learning, sinkronis dan sebagainya. Nah, kemudian di dalam evaluasinya ada evaluasi sikap perilaku. Nah, evaluasi sikap perilaku itu nanti dilakukan oleh mentor dan coach ya, dan nanti teman-teman diminta untuk mengintegrasikan dari hasil penilaian sikap yang dilakukan oleh mentor dan juga coach itu nanti dimasukkan dalam
rencana aksi yang diinkludkan di dalam proyek perubahan. Jadi proyek perubahan itu nanti diharapkan sudah bisa mengakomodir rencana perbaikan atas hasil penelitian pelaku atas apa yang dianggap kita kurang, khususnya dalam rangka pengembangan dirinya ya. Pengembangan yang dipentingkan nanti bahwa yang bersangkutan nanti perlu pengembangan, entah itu perlu melakukan sharing, entah itu perlu melakukan diskusi, atau bahkan perlu mengikuti pelatihan yang memang bisa mendukung terhadap hasil evaluasi tadi. Nah, kurang lebih itu yang ingin disampaikan sekarang. Insya Allah rencananya di hari Senin itu kami akan bertemu juga via Zoom juga dengan para mentor. Namun sebelum nanti kami ketemu dengan para mentor, terlebih dahulu tentu kami ingin ketemu dulu dengan teman-teman sekalian peserta PKN 2. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tapi inti dari semuanya ini saya tetap berharap teman-teman rileks saja dalam melihat atau melaksanakan proses ini ya. Tidak usah ada hal yang terlalu membebani. Jadi karena ini adalah satu pintu yang memang harus kita lalui dalam pelatihan, termasuk di dalam posisi kita selaku pemangku jabatan. Jadi kita santai, insya Allah ada seperti yang pernah saya sampaikan, pokoknya ada apa-apa, ada hal yang memang belum jelas, ada yang perlu dikomunikasikan, perlu didiskusikan, perlu ditanyakan, dan sebagainya. Silakan ada WA group atau ada apa, dilalui dulu selama e-learning. Nah, pada saat e-learning nanti kita bisa ketemu, bisa langsung, bahkan dengan saya pun insya Allah kita discuss kalau ada hal-hal yang memang perlu kita sikapi bersama. Intinya gitu ya Bapak Ibu sekalian, tetap sehat, tetap semangat, dan insya Allah sukses untuk kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Nuhun. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya melanjutkan informasi teknis terkait dengan paparan ini. Mas Erwin, bisa di-share screen, Mas Erwin? Baik, Bapak Ibu sekalian, ini adalah bahan tayang yang sudah kami siapkan untuk kegiatan hari Senin pada saat kami akan menyamakan persepsi terkait dengan kegiatan mentoring kepada para mentor yang daftarnya sudah masuk ke kami dengan total 25 mentor untuk seluruh peserta PKN 2 tingkat yang saat ini sudah hadir. Kami akan menyampaikan tentang kegiatan mentoring yang akan dilakukan oleh para mentor pada saat mendampingi Bapak dan Ibu sebagai peserta PKN tingkat 2. Next slide. Nah, Bapak Ibu sekalian, di kegiatan mentoring ini kami akan menekankan kepada para mentor ada dua hal yang akan dilakukan, yaitu melakukan mentoring untuk pengembangan potensi diri dan melakukan mentoring untuk kegiatan aktualisasi kepemimpinan. Dalam hal ini adalah pada kegiatan agenda 4, aktualisasi khususnya pada mata pelatihan proyek perubahan. Nah, di dalam paparan ini kami akan lebih menekankan kepada seperti apa para mentor diharapkan berperan untuk mensukseskan kegiatan pembelajaran pengembangan potensi diri. Di mana kegiatan pengembangan potensi diri ini adalah kegiatan yang memfasilitasi peserta PKN tingkat 2 untuk mengenali, memetakan, dan mengembangkan potensi diri pada aspek kemampuan manajerial yang mendukung pelaksanaan tugas jabatan. Nah, next slide. Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan pengembangan potensi diri ini berdasarkan skema di keputusan Kepala LAN nomor 357, ini dimulai dari pembelajaran mandiri. Namun seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Riyadi, bahwa penyelenggaraan PKN tingkat 2 kita saat ini adalah piloting atau yang penyelenggaraan perdana di Republik ini. Sehingga kegiatan pengembangan pemetaan potensi diri yang dijadwalkan di pembelajaran mandiri sudah dimulai,
Untuk yang pelaksanaan perdana kita baru bisa dilaksanakan di pembelajaran klasikal tahap 2. Bapak Ibu bisa lihat di pojok kanan atas di slide ini, di mana posisi kita saat ini adalah di menjelang pembelajaran klasikal tahap 2. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran ini nanti akan ada aktivitas yang dilakukan oleh peserta atau akan ada produk yang akan dihasilkan oleh peserta PKN. Bapak Ibu bisa lihat di setiap box yang berwarna merah tulisan putih. Jadi yang pertama adalah akan ada satu aktivitas di mana Bapak dan Ibu menyusun rancangan pengembangan potensi diri. Kemudian melaksanakan rencana pengembangan potensi diri dan pada akhirnya membuat laporan hasil dari kegiatan pengembangan potensi diri. Nah, Bapak Ibu sekalian, next slide. Nah, kegiatan mentoring yang akan dilakukan oleh mentor untuk kegiatan pengembangan potensi diri ini berkontribusi 3% terhadap kelulusan peserta. Dan ini masuk pada komponen penilaian di aktualisasi kepemimpinan yang nanti akan dikaitkan dengan penilaian sikap perilaku kepemimpinan peserta pelatihan. Nah, aktivitas yang dilakukan yang perlu mendapatkan dukungan dari mentor adalah pertama pada saat pemetaan potensi diri. Nanti melalui para penyelenggara, mohon di-share file Excel-nya di Zoom ini supaya atau di grup supaya bisa diunduh oleh peserta. Mana filenya tadi? Paparannya Mas Erwin? Biar nanti Kang Tony yang nge-share di grup saja file Excel-nya. Mas Erwin, paparan tadi mana? Siapa? Bentar lagi, Pak. Menghilang Pak Kabid, menghilang. Oh. Mohon maaf, ini karena di gunung jadi sinyalnya sesuai konturnya. Ya. Dingin-dingin hangat Pak Kabid. Siap. Saya paham, ingin paham. Saya izin dulu ya. Lanjut ke teman-teman, saya izin dulu ya. Saya mau lanjut dulu ke GSG, masih ada acara di sana ya. Siap Pak. Ya siap. Terima kasih. Siap Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, kami di sini lagi ada pekan olahraga dalam rangka HUT-LAN tanggal 6 Agustus, jadi agak banyak aktivitas. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini yang pertama pemetaan potensi diri, nanti akan didukung oleh file khusus. Kemudian dari hasil pemetaan ini nanti akan digunakan sebagai bahan dialog kinerja antara peserta dengan mentor untuk peningkatan potensi diri. Nah, selanjutnya nanti peserta akan membuat rencana pengembangan potensi diri yang kami sudah siapkan seperti apa kertas kerja sederhananya yang perlu divalidasi dan persetujuan mentor, kemudian dilaksanakan. Nah, kalau setelah dilaksanakan nanti akan ada evaluasi hasil. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, skema pelaksanaannya ini secara makro seperti ini. Bapak dan Ibu bersama dengan mentor nanti akan melakukan assessment pemetaan potensi diri di file Excel yang mungkin sudah sampai di tangan Bapak dan Ibu. Silahkan diunduh sambil dibuka, sambil menyimak penjelasan dari kami. Nah, dari hasil assessment yang menggunakan aplikasi sederhana yang sudah kami susun, itu nanti akan digunakan sebagai dasar munculnya kegiatan pembelajaran dialog kinerja untuk penyusunan strategi pengembangan potensi diri. Nah, output dari dialog ini adalah Bapak dan Ibu akan menyusun rencana pengembangan potensi diri yang nanti akan dilaksanakan. Oh, file Excel-nya belum, sudah. Di mana? Di grup? Oh, ya. Baik, Bapak Ibu, di grup sudah masuk. Lalu kemudian selanjutnya dari kegiatan mentoring ini akan menghasilkan hasil dari pengembangan di mana Bapak dan Ibu telah menunjukkan peningkatan potensi diri berdasarkan hasil asesmen pemetaan. Lanjut. Mas Erwin, lanjut. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Khusus untuk yang bagian ini, beberapa slide ke depan, saya minta tim saya Bu Novi di sini sebagai asesor pemetaan kompetensi untuk memberikan penjelasan secara khusus bagaimana model pemetaan yang digunakan untuk pelatihan kepemimpinan yang saat ini dikembangkan oleh LAN dan tim pengembangnya adalah di Balai Pemetaan Kompetensi tempat Bu Novi bekerja di Jatinangor. Baik, Bu Novi, dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon maaf apa suara saya terdengar? Sangat jelas, Bu. Bagus, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Baik. Baik. Nah, untuk pemetaan sikap perilaku ini basisnya kita mengambil dari kompetensi manajerial yang dari Permenpan RB nomor 38 tahun 2017. Itu ada 8 kompetensi manajerial, gitu ya. Nah, di mana untuk penilaian ini kita juga mengedepankan amatan sikap dan perilaku dari Bapak Ibu gitu dengan kombinasi penilaiannya dari self perspective dari Bapak Ibu sendiri dan dengan external judgment gitu. Jadi dengan mentor atau dengan coaching nanti gitu ya. Jadi dengan multi perception gitu. Nah, kita berusaha untuk membuat kuesioner itu sederhana mungkin gitu untuk merepresentasikan sikap perilaku dan keseharian di lingkungan kerja gitu. Mungkin seperti itu. Next gitu. Okay. Nah, untuk kategorisasi kompetensi kita membuat 3 komponen item sikap dan perilakunya gitu ya. Ini kita membagi 3 itu dengan pemahaman meta kompetensi dengan 3 kluster dasar. Jadi ada managing self itu integritas, managing others itu kerjasama, dan managing organization itu mengelola perubahan. Kita mengambil 3 besar itu, tapi itu mencakup dari aspek-aspek penilaian juga dari kompetensi yang lain dan sikap perilaku pada proses pelatihan juga. Kita juga mempertimbangkan kemudahan dari user atau pengguna dalam melakukan assessment gitu. Kita memanfaatkan dari hasil pemetaannya. Jadi untuk kita membagi 3 komponen ini, integritas itu terdiri di dalamnya ada tanggung jawab, komitmen, kedisiplinan, kejujuran, konsistensi, pengambilan keputusan atau ethical decision maker gitu ya. Kemudian yang kerjasama ada kerjasama internal, kerjasama eksternal, komunikasi, fleksibilitas, komitmen dalam tim, kemudian mengelola perubahan, ada pelayanan publik, orientasi pelayanan, ada adaptabilitas, pengembangan diri dan orang lain, orientasi pada hasil dan inisiatif. Mungkin tadi yang mau salat Jumat, silakan dulu salat Jumat saja gitu ya. Nanti di share gitu. Next, Mas Erwin, satu lagi. Nah, ini terakhir gitu ya. Untuk format kuesionernya nanti seperti kuesioner berupa self assessment dan juga mentor assessment. Jadi Bapak menilai diri sendiri, Bapak Ibu menilai sendiri dan juga dari mentor gitu ya. Di situ ada item pernyataan terkait dengan perilaku manajerial itu. Nah, itu pengukurannya disesuaikan dengan level di tiap jenjangnya. Untuk ini kan PKN tingkat 2 ya, berarti di level 4 gitu ya, kalau berdasarkan dari Permenpan tadi. Kemudian setiap itemnya juga merepresentasikan dari subkomponen dari kompetensi tersebut. Nah, kita akan mengasih rentang antara 1 sampai 10 gitu ya, dengan rentang kategorisasi seperti di bawah ini, yang 9-10 istimewa, kemudian juga 9 baik dan seterusnya. Dan pembobotan nanti kita menggunakan juga pola multi-rater dari peserta dan mentor dengan proporsi 30% dari peserta atau 70% dari mentor. Itu dari skala maksimal ya penilaiannya. Dalam rangka efektivitas juga pemanfaatan hasil pemetaan kita mengacu pada katalog atau matrik intervensinya yang relevan dengan masing-masing dari subkomponen dari sikap perilaku tersebut. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Novi. Bapak Ibu sekalian, kalau file Excel-nya sudah ada, bisa sambil dibuka dengan mendengarkan paparan dari kami. Next slide, Mas Erwin. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami membuat aplikasi sederhana, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Mbak Novi, tim dari Balai Layanan Pemetaan Kompetensi. Ini adalah file Excel sederhana yang kita simulasikan pada saat ini, dan ke depan ini akan menjadi
bahan untuk penyusunan aplikasi karena file Excel ini akan digunakan untuk seluruh pelatihan kepemimpinan. Yang uji cobanya, yang pelaksanaan perdananya melalui PKN tingkat 2 Angkatan 8. Nanti yang PKA, PKP termasuk PKN yang lain yang saat ini untuk di wilayah Jawa Barat akan segera dibuka di Jawa Barat, di BPSDM Jabar, kemudian di Pusdikmin Polri, dan di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR. Jadi mereka akan menyusuli kegiatan yang Bapak Ibu lakukan saat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, Excel-nya kalau dibuka, kalau Bapak Ibu buka, ini isinya akan seperti ini. Bentuknya akan seperti ini. Kita fokus ke bagian bawahnya, ke bagian sheet-nya. Nah, di dalam file Excel ini Bapak Ibu sekalian, next slide Mas Erwin. Nah, di sini ada, di bawahnya itu ada tulisan form peserta. Mas Erwin, Mas Erwin diklik satu kali. Nah, ada form peserta yang nanti kalau form itu diisi, itu akan otomatis nilainya pindah ke sheet skor hasil peserta. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti di sini tinggal mengisi identitas. Bapak Ibu pada saat mengisi identitas di sini, apapun yang diisi nanti akan nyambung ke dalam sheet yang lainnya, sehingga nanti kalau ada gangguan di sheet selanjutnya berarti ada yang Bapak Ibu edit formula yang sudah kami siapkan di sini, sehingga untuk tidak melakukan pengubahan cukup mengetik saja, misalnya mengganti nama dari nama saya kepada Bapak Ibu, NIK, jabatan dan seterusnya, termasuk nilai simulasinya. Ya, di sini ada form peserta, ada skor hasil peserta. Next, Mas Erwin. Nanti ada form mentor, hasilnya kelihatan di skor hasil mentor. Kemudian lanjut, nanti setelah diisi oleh mentor dan peserta, akan masuk ke skor gabungan dan hasil akhir. Mas Erwin, klik satu kali. Nah, nanti akan kelihatan, ini akan terus berlangsung sampai ke ujung Bapak Ibu. Jadi formulanya itu memang harus diisi dari awal. Nah, dalam penggunaan aplikasi ini, saya mohon Bapak dan Ibu, untuk menggunakan file yang sama pada saat Bapak dan Ibu mengisi juga mentor. Jadi dengan file yang sama ini, jadi Bapak Ibu ngisi dulu di file ini, tinggal ganti namanya menjadi nama Bapak Ibu di aplikasinya, kemudian setelah itu diserahkan ke mentor. Nanti mentor akan mengisi di file yang sama, sehingga nanti akan kelihatan skor gabungannya. Dan kami sangat percaya kepada Bapak dan Ibu untuk menjaga keaslian dan kerahasiaan dari file ini. Next slide, Bapak Ibu, saya akan jelaskan teknisnya seperti apa nanti pada saat melakukan pengisian. Ini teknisnya seperti ini. Jadi yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah mengisi kotak merah, mengganti identitas yang ada di formula tersebut, kemudian memberikan judgement berdasarkan persepsi diri Bapak dan Ibu terhadap komponen, khususnya pada subkomponen. Skornya, rentang skornya dari 1 sampai 10. Contoh misalnya di komponen integritas pada subkomponen yang pertama, melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan, aturan, dan atau arahan yang diberikan di lingkup tugas Bapak dan Ibu dengan pendampingan atas risiko atau dampak yang timbul. Nah, Bapak Ibu menjudgement diri Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu ada di rentang skor 1 sampai 2, 3 sampai 4, 5 sampai 6, 7, 8, 9, 10. Itu semua menjadi privilege Bapak dan Ibu untuk menilai diri Bapak dan Ibu. Silakan mau menilai ke 10 semua, 8 semua, yang jelas apakah tergambar seutuhnya dari sini, maka nilainya akan semakin besar. Jadi ini untuk penilaian, untuk penggunaan form peserta. Jadi Bapak Ibu isi saja angkanya, nanti skornya akan keluar otomatis. Kemudian lanjut Mas Erwin. Selanjutnya, kalau untuk mentor hanya tinggal mengisi kotak yang merah seperti Bapak dan Ibu. Untuk identitas peserta ini akan otomatis tertulis di sini karena Bapak dan Ibu sudah mengisi di form sebelumnya. Nah, kemudian kalau untuk skornya, nanti mentor yang memberikan skor secara langsung. Nah, skor dari mentor ini dimungkinkan lebih rendah, sama, atau bahkan lebih tinggi dari judgement Bapak dan Ibu terhadap diri Bapak dan Ibu. Berapapun penilaian mentor yang ada di sini, ya ini menjadi hak privilege-nya mentor. Memberikan penilaian terhadap Bapak dan Ibu berdasarkan komponen dan subkomponennya. Next.
Nah, Bapak dan Ibu, di form hasil peserta dan form hasil mentor nanti akan keluar rekapan seperti ini. Ini rekapannya masing-masing. Nilai dari peserta satu tabel, nilai dari mentor juga satu tabel. Jadi di sini sudah bisa terlihat seperti apa raihan atau judgment yang diberikan oleh Bapak dan Ibu sebagai peserta juga oleh mentor terhadap aspek perilaku kepemimpinan yang Bapak Ibu sudah dinilai, bisa dilihat pada tabel ini. Next slide. Kemudian akan muncul tabel gabungan. Jadi kami mencoba mengkombinasikan dua tabel tadi ke dalam satu sheet di skor hasil gabungan. Di sini bisa dilihat dan di sini sudah kami presentasikan di mana penilaian peserta itu mendapatkan bobot 30% dan penilaian dari mentor ini bobotnya 70%. Dan penilaian bobot mentor lebih tinggi dari peserta, nanti mungkin bisa ditambahkan dari Mbak Novi ya. Kenapa nilai mentor bobotnya lebih besar terkait dengan objektivitas, pengalaman, kebijaksanaan, dan lain-lain nanti akan ditambahkan. Nah, dari hasil ini Bapak Ibu sekalian, dari hasil skor gabungan inilah yang kemudian akan menjadi dasar Bapak dan Ibu melakukan dialog kinerja. Misalnya seperti ini misalnya. Di sini ada nilai yang sama antara peserta dengan mentor, 9 ketemu 9. Ada juga yang nilai mentor lebih rendah dari peserta, 9 ketemu 5. Tapi ada juga yang lebih tinggi dari mentor. Bapak dan Ibu dengan humble-nya misalnya mengatakan kerjasama internal saya jelek, kecil, angkanya 1, tapi mentor mengatakan 8. Nah, Bapak Ibu sekalian, patokan yang digunakan di sini adalah melakukan penyamaan persepsi dan dengan mentor terkait dengan rentang penilaian ini. Dan pada saat penyamaan persepsi tidak harus nilainya menjadi sama. Misalnya karena mentor sudah ngasih 8 di kerjasama internal, Bapak Ibu memberinya 1, kemudian Bapak Ibu mengubah menjadi 8, itu tidak harus seperti itu. Jika memang Bapak dan Ibu untuk kerjasama internal merasa perlu pengembangan diri, minta izin kepada mentornya untuk tidak di-up nilai saya, jadi tetap apa adanya. Misalnya seperti itu. Nah, lanjut, nanti saya akan jelaskan di bagian yang berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti di form akhir akan keluar tabel seperti ini sebagai rekap akhirnya. Di mana Bapak dan Ibu di sini akan mendapatkan total skor. Di sini total skornya yang kotak merah, ini hanya simulasi Bapak Ibu ya. Bahwa saya setelah berdasarkan dialog dengan mentor, tidak ada perubahan nilai, dan saya diminta melakukan pengembangan diri, dan saya setuju untuk melakukan pengembangan diri, dan basis angka saya adalah 4,77. Nah, 4,77 ini kan skalanya 10. Nanti untuk masuk ke dalam form penilaian mentor nanti akan dikalikan 100 karena rentang skornya kalau di penilaian peserta itu 0 sampai 100. Maka di sini saya perlu menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, passing grade kelulusan di pelatihan kepemimpinan itu adalah 70,01. Sehingga ini akan menjadi acuan kita semua. Namun tetap hasil penilaian dari mentor ataupun judgment langsung dari peserta ini menjadi dasar untuk pengembangan diri, bukan untuk kelulusan, untuk pengembangan diri. Nah, dari menggunakan file ini, Bapak Ibu sekalian, next slide. Nah, tim dari Balai Layanan Pemetaan Kompetensi sudah membuat guidance untuk LAN untuk kami tentang panduan atau katalog intervensi yang diberikan untuk pengembangan diri. Mbak Novi, bagian yang ini harus Mbak Novi yang jelaskan. Baik, saya coba ya. Jadi seperti ini. Ini salah satu contoh aja gitu ya, Bapak Ibu, untuk integritas dengan aspek tanggung jawab. Di situ ada deskripsinya gitu. Bahwa tanggung jawab itu tersedia individu dalam menjalankan peran dan tugas sesuai jabatan atau penugasan yang diberikan oleh organisasi atau pimpinan dengan mengacu pada target serta sasaran yang telah ditetapkan. Nah, kemudian untuk dari misalnya dari hasilnya gitu ya Bapak Ibu, ternyata tanggung jawab dari aspek tanggung jawab itu ternyata ada yang kurang gitu ya, atau cukup gitu ya, belum memenuhi standar yang diharapkan. Itu pengembangannya ada dua, bisa pengembangan mandiri, bisa juga pengembangan melalui penugasan. Jika pengembangan mandiri itu dari diri peserta sendiri ya, jadi apa sih yang bisa saya lakukan untuk misalnya mengembangkan aspek tanggung jawab saya, gitu. Saya berarti aspek tanggung jawab, kompetensi tanggung jawab itu ya, aspek kompetensinya gitu.
bisa dari awalnya misalnya kita mendalami peran guru dan fungsi berdasarkan referensi terkait tugas, misalnya apa sih peran saya sebetulnya, peran dan fungsi saya gitu ya. Kemudian dengan saya tahu peran dan fungsi saya bisa langsung lebih bertanggung jawab dalam menjalankan peran dan fungsi gitu. Terus yang kedua misalnya memperkaya referensi metode dan juknis dalam rangka penyelesaian tugas sekolah koordinasi. Jadi dalam lingkup saya ini apa sih metode atau juknis yang bisa saya lakukan atau kembangkan gitu. Itu juga bisa gitu. Kemudian melibatkan diri dalam proses kerja tim dalam rangka mengasah kemampuan mengolah kinerja dan melakukan lain. Jadi sebenarnya lebih luas lagi. Jadi yang pertama tadi itu lingkup dirinya dulu, kemudian apa terkait tugas-tugas kita, kemudian lingkup yang lebih luas dengan melibatkan orang lain. Terkait dan itu kan bisa mengasah terkait tanggung jawab yang potensi tanggung jawab ini gitu, aspek ini maksud saya. Nah, selain pengembangan diri, bisa juga ternyata bisa nih udah kesepakatan misalnya dengan mentor gitu atau dengan atasan, saya bisa nih melakukan pengembangan melalui penugasan gitu. Salah satunya saya didapatkan dalam skema kerja yang saya ternyata ada task force atau gugus atau panitia dan sebagainya. Ini juga bisa include dengan propernya Bapak Ibu gitu ya. Kan di situ juga pasti ada kegiatan task force dan sebagainya. Itu bisa include di situ. Kemudian ditantang dalam melakukan pemantauan progres kerja baik untuk penilaian pribadi atau pengelolaan tugas tim dengan kontrol dan pengawasan lekat. Misalnya ada laporan periodik dan sebagainya. Itu juga bisa disisipkan di dalam proper Bapak Ibu gitu, untuk meningkatkan aspek ini. Kemudian yang terakhir misalnya pemberdayaan berupa pemberian tanggung jawab tugas berjenjang mulai dari yang jangka pendek sampai jangka panjang gitu. Itu juga dimana ada cakupan juga sesuai dengan kewenangan dan kompetensi tim saya seperti itu. Itu juga bisa include dalam proper yang Bapak Ibu susun. Jadi sebetulnya pengembangan ini gitu tidak harus berdiri sendiri gitu ya, tapi juga bisa include dari tugas-tugas yang Bapak Ibu kerjakan selama dari mengikuti PKN ini gitu. Seperti itu. Cuma tinggal nanti bentuknya nanti disampaikan saja gitu programnya gitu untuk pengembangan diri itu seperti apa yang dilakukan. Seperti itu. Ini hanya salah satu contoh, nanti Bapak Ibu juga bisa melihat dari kompetensi yang ada dan aspek berikutnya. Baik, makasih Mbak Novi. Next slide, Bapak Ibu sekalian, di slide selanjutnya kami sudah menyiapkan terjemahan atau bagaimana mengkonvert dari hasil pemetaan potensi diri itu menjadi satu aktivitas perilaku yang akan Bapak Ibu tunjukkan sebagai pengembangan potensi diri. Dan untuk mempermudahnya, kami menyusun rencana kegiatan aktivitasnya ini yang diintegrasikan dengan kegiatan proyek perubahan yang nanti akan Bapak Ibu selesaikan, sehingga tidak menjadi dua produk yang berbeda. Jadi pada saat Bapak Ibu melaksanakan proyek perubahan, pelaksanaan proyek perubahannya itu ditunjang atau diwarnai atau diperkuat dengan kegiatan pengembangan potensi diri yang sudah Bapak Ibu terima berdasarkan hasil dialog tadi dengan mentor. Ini beberapa contoh Bapak Ibu sekalian yang tadi tanggung jawab dari item perilaku yang ditanyakan kepada Bapak dan Ibu. Untuk tanggung jawab ini kan yang seperti tertera di sini. Kemudian pengembangan potensi diri dari subaspek tanggung jawab itu seperti apa? Yaitu ditunjukkan dalam kemampuan membuat rencana kegiatan monitoring, implementasi kebijakan, aturan atau arahan yang diberikan dengan menerapkan risk management. Jadi Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini salah satu contohnya adalah pada saat kegiatan monitoring ini adalah kegiatan di mana Bapak dan Ibu memastikan pelaksanaan proyek perubahan yang didasarkan pada pengelolaan risiko muncul di dalam proyek perubahan Bapak dan Ibu, sehingga kegiatan tersebut itu bisa diklaim sebagai satu bentuk perilaku yang Bapak Ibu tunjukkan dalam rangka pengembangan potensi diri pada subaspek atau subkomponen tanggung jawab. Dan di sini kami sudah uraikan, sudah jabarkan untuk semua item perilaku. Next slide. Ini masih bagian dari integritas. Next slide.
Ini sudah masuk pada komponen kerjasama, Bapak Ibu sekalian. Saya contohkan yang kerjasama. Masuk pada kerjasama eksternal. Kerjasama eksternal, ini item perilaku yang disampaikan kepada Bapak dan Ibu adalah apakah Bapak dan Ibu telah atau sering atau sangat sering membangun kerjasama atau aliansi yang sinergis dengan pihak eksternal atau para stakeholders lainnya dalam rangka pencapaian target kerja organisasi. Nah, dalam konteks pengembangan diri adalah pada saat Bapak dan Ibu mampu memetakan stakeholders, misalnya pakai metode 4 kuadran ya, mana yang promotor, mana yang apatetik, dan seterusnya, berarti Bapak dan Ibu sudah menunjukkan pengembangan potensi diri pada aspek kerjasama eksternal di bagian yang pertama. Di sini ada yang keduanya, yaitu dan membangun jejaring kerja. Jadi kemampuan Bapak dan Ibu membangun jejaring kerja itu adalah salah satu bagian yang menunjukkan bahwa kerjasama eksternal Bapak dan Ibu telah meningkat. Begitu juga untuk yang komunikasi, cara bacanya hampir sama seperti itu. Pada saat Bapak dan Ibu sudah menetapkan perlu ada sosialisasi, perlu ada penataran, perlu ada BIMTEK, dan seterusnya, dalam rangka komunikasi dan strategi kolaborasi kepada stakeholders, jika Bapak dan Ibu aspek subkomponen komunikasinya perlu ditingkatkan, pada saat Bapak dan Ibu di proyek perubahan sudah ada kegiatan tersebut, berarti kegiatan ini sudah bisa diklaim sebagai peningkatan kemampuan di subaspek komunikasi. Lanjut, Mas Erwin. Ini masih yang kerjasama, lanjut. Nah, ini adalah komponen yang terakhir, yaitu komponen mengelola perubahan. Contoh saya sampaikan untuk orientasi pelayanan. Item perilaku untuk peserta pelatihan kepemimpinan tingkat 2 yang ditanyakan untuk sub komponen orientasi pelayanan adalah mampu memonitor, mengawasi, mengevaluasi, memperhitungkan, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa baca di sana. Lalu kemudian pengembangan potensi dirinya apa? Yaitu kemampuan melakukan analisa lingkungan strategik untuk mendapatkan kebutuhan atau permasalahan strategis organisasi. Dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan pelayanan publik, kebijakan ya Bapak Ibu ya, kebijakan yang menjadi core bisnisnya Bapak dan Ibu di setiap urusan dalam penetapan gagasan proyek perubahan. Jadi maksudnya begini, di latar belakang pada saat Bapak dan Ibu mampu menetapkan analisa masalah dengan menggunakan tools tertentu, apakah sistem thinking, apakah menggunakan metode Canvas, atau menggunakan SSM, Shop System Methodology, ataupun tools yang lainnya, pada saat itu sudah Bapak Ibu lakukan, munculkan, berarti Bapak dan Ibu sudah menunjukkan pengembangan potensi diri pada sub aspek orientasi pelayanan. Nah, cara bacanya seperti itu Bapak Ibu. Lanjut, Mas Erwin. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, 6 slide tadi itu adalah katalog yang kami buat untuk panduan intervensi Bapak dan Ibu. Nah, sekarang saya akan mencoba membuat generalisasi dari apa yang sudah tadi disampaikan. Jadi langkahnya Bapak Ibu sekalian, dalam kegiatan pembelajaran pemetaan perilaku kepemimpinan ini, langkah yang pertamanya itu adalah mengunduh file aplikasi Excel-nya. Tadi kan sudah Bapak Ibu lakukan ya, sudah diunduh. Nah, setelah diunduh, Bapak Ibu pelajari dulu. Langkah selanjutnya adalah Bapak dan Ibu mengisi kuesioner self-assessment pada form peserta. Langkah pertamanya menginput data diri Bapak dan Ibu, kemudian membaca baik-baik dari setiap item subkomponen, totalnya ada 16. Dibaca perlahan-lahan, kemudian Bapak Ibu memberikan penilaian terhadap diri Bapak dan Ibu dengan rentang nilai 1 sampai 10. Jangan sungkan untuk memberikan nilai 10 untuk Bapak dan Ibu jika Bapak dan Ibu mempersepsikan diri Bapak dan Ibu persis seperti indikator perilaku yang ada di sana. Jadi untuk tidak sungkan, kalau memang harus 10, tulis saja 10. Kemudian nanti dari hasil pengisian Bapak dan Ibu akan menghasilkan rata-rata perolehan skor, dan itu otomatis akan ada di Excel. Dan total skor, rata-ratanya serta kualifikasinya juga sudah ada di Excel, di form hasil peserta. Nah, setelah Bapak dan Ibu mengisi form tersebut,
maka Bapak dan Ibu sampaikan file Excel tadi kepada mentor secara personal, karena satu file itu hanya untuk satu peserta. Satu file Excel itu hanya untuk satu peserta. Jadi sampaikan kepada mentor, mohon izin kepada beliau memberikan penilaian terhadap Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa memberikan penjelasan secukupnya kepada mentor. Karena kami nanti hari Senin akan memberikan penjelasan yang sama seperti saat ini kepada mentor. Hari Senin besok jam siang kami akan sampaikan kepada mentor. Nah, selanjutnya nanti mentor pada saat menerima nilai dari Bapak, Mas Erwin yang dulu pergi. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu menyerahkan file Excel tadi kepada mentor, mentor akan mengisi. Dan isian pertama dari mentor itu adalah di form mentor. Mengisi data mentor. Kalau data peserta itu sudah otomatis masuk. Kemudian mentor juga membaca item perilaku, kemudian mentor memberikan penilaian terhadap diri Bapak dan Ibu. Di sini mentor tidak menutup kemungkinan mengintip nilai Bapak dan Ibu. Mau mengintip mau tidak, mentor yang jelas Bapak Ibu, mentor mengisi nilai dengan rentang 1 sampai 10. Dan perolehannya sudah ada di file Excel. Nah, dari hasil pengisian peserta dan mentor seperti yang tadi sudah saya jelaskan, itu nanti akan bermuara di form skor gabungan. Nah, di form skor gabungan itulah kemudian Bapak dan Ibu masuk pada tahap yang ketiga, peserta dan mentor untuk dialog kinerja dalam rangka pengembangan potensi diri. Nah, apa yang dilakukan pada saat dialog ini? Pada saat Bapak dan Ibu menghadap ke mentor, kemudian Bapak dan Ibu menyampaikan kepada mentor terkait dengan skor gabungan tadi. Hal yang pertama disampaikan adalah aspek-aspek yang menurut Bapak dan Ibu kurang pas atau kurang berkenan, misal begitu. Bapak dan Ibu yang harusnya dinilai tinggi kok sama mentor rendah, apakah ada alasannya, misal begitu. Atau sebaliknya, mentor menilai Bapak dan Ibu tinggi, tapi Bapak dan Ibu tidak merasa setinggi itu. Bapak Ibu menyampaikan alasannya kepada mentor, bahwa saya belum setinggi itu, saya perlu pengembangan diri, misalnya begitu. Itu di dot yang pertama. Dan apabila dari hasil dialog tadi kemudian terjadi kesamaan persepsi sehingga harus melakukan penyesuaian bobot, penyesuaian skor, maka Bapak Ibu lakukan penilaian ulang di file yang sama untuk melakukan perubahan skor berdasarkan hasil kesepakatan. Apakah yang berubahnya dari form peserta atau dari form mentor atau dari kedua-duanya. Misalnya kesepakatannya begini, ya sudah, Bapak naik 2 poin, saya turun 1 poin, misalnya begitu. Jadi Bapak dari 3 menjadi 5, mentor dari 8 menjadi 7. Misalnya seperti itu. Nah, jika terjadi penyesuaian di dot yang kedua, maka dilakukan perubahan di form penilaian peserta atau form penilaian mentor. Nah, setelah itu nanti akan otomatis masuk kembali ke item gabungan. Nah, dari item gabungan itulah yang kemudian Bapak dan Ibu bersama mentor menentukan item-item yang diperlukan untuk pengembangan potensi diri berdasarkan tabel tadi, khususnya pada kualifikasi yang cukup, kurang, sangat kurang. Bagaimana kalau yang baik dan istimewa? Ya tetap saja kalau misalnya masih diperlukan untuk pengembangan yang lebih tinggi, dipersilahkan untuk tetap memberikan pengembangan potensi di kualifikasi yang baik ataupun istimewa. Sehingga ini tidak mesti hanya yang nilainya di bawah 7 saja yang harus pengembangan potensi diri, tidak mesti seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah nanti Bapak dan Ibu dengan mentor pada saat dialog kinerja, Bapak dan Ibu akan mendapatkan arahan, akan mendapatkan masukan tentang rencana pengembangan potensi diri yang mungkin bagus dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Ini sifatnya arahan, bukan bimbingan. Jadi hanya sifatnya saran, masukan, begitu ya. Nah, dari hasil dialog tadi, Bapak dan Ibu kemudian menyusun rencana pengembangan potensi diri. Jadi rencana pengembangan potensi diri itu datang dari hasil dialog antara Bapak dan Ibu dengan mentor. Next slide, Mas Erwin. Nah, dari hasil dialog tadi, Bapak Ibu, dari proses dialog sampai Bapak dan Ibu menyusun, itu akan menjadi bahan penilaian mentor. Saya ulang ya, proses Bapak dan Ibu melakukan dialog dengan mentor, dan dokumen yang Bapak Ibu susun untuk rencana pengembangan potensi diri itu akan menjadi bahan penilaian mentor. Bahan penilaian mentor ini ada di gambar sebelah kiri, dan itu terbagi ke dalam 2 bagian. Bagian yang pertama adalah
penerimaan hasil pemetaan, pengembangan strategi, dan saran lain. Ini yang akan memberikan penilaian terhadap kotak merah yang pertama yang di atas. Kemudian untuk item penilaian ketepatan memilih strategi pengembangan potensi diri, ini akan menilai kotak merah yang ada di bawah. Dan proses penilaian ini diberikan oleh mentor pada saat seminar rancangan proyek perubahan. Jadi pada saat seminar rancangan proyek perubahan, Bapak dan Ibu akan menyisipkan satu slide, satu atau dua slide ya, tentang seperti apa proses dan hasil assessment serta rencana pengembangan potensi diri yang sudah Bapak Ibu susun. Kemudian mentor dan coach memberikan penilaian, kemudian mentor dan coach juga dapat memberikan masukan atau penguatan apabila diperlukan. Dan penguji di ruangan seminar rancangan proyek perubahan tidak melakukan penilaian terhadap kegiatan. Jadi kalau penguji di ruangan seminar proyek perubahan fokus untuk menilai Bapak dan Ibu sebagai agen perubahan pada saat menyusun proyek perubahan strategik untuk para eselon 2. Nah, ini untuk yang mengenai assessment. Next slide. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini formulir yang digunakan oleh mentor pada saat di seminar rancangan. Mentor akan mengisinya baterainya. Yang ini apa yang ini? Bapak Ibu sekalian, ini form yang akan digunakan oleh mentor. Saya tidak akan jelaskan. Terputus, oi. Karunya tuh, Bos. Bang Rijal, Iya. sambung. Lieur euy. Bilang di slot pangkat. Bos Bang SDM nyambung. Iya. Lieur oge. Kominfo, gimana ya? Wah, TS iya. lagi down. Sabar Pak Rijal. Kang Wawan sabar. Aja Pak Asep mah. Tuh tenang, kan ada nanti di share. Jumatan, oi. Break. Belum, masih ngopi. 1 jam lagi. Sabar. Pak Haji Sapriansah. Kopi dulu, ngopi. Sabar. Kopi dulu. Sabar, yang sabar Kopi dulu. kebagian. Dikasih kesempatan ngopi. Kalau semuanya sama ya, jadi tenang. Kecuali seorang. Aya Padian, lami teu penak sareng Padian. Siap. Rumit ya Pak saya. Abes mah nilainya 100 apal. Rumit ya Pedro aja. Rumit ada. Langsung serve saja Pak Ape. Rumit saya mah kor butak. Udud lah udud. Naon wah sieun butak. Ya mentorna kayak kudu bisa menilai potensi diri lagi kieu nya. Asa rumit kieu. Pas nyerahin berkas ini. Gampil. Kue-kue. Kurang Diki. Kurang debiannya. Kang Diki tinggal nundaan skor beres naon atuh terumit. Kasihan kurang Bapak wae Ibu, gitu. halo. Isi Ya, dulu Nana. sama sadayana. Ya, Pak, tadi menghilang, Pak. Baik, mohon maaf tadi menghilang baterainya habis. Baik, saya lanjutkan nanti sesi curhatnya habis ini ya Bapak Ibu ya. Baik, lanjut. Saya tidak akan menjelaskan panjang tentang cara mengisi instrumen ini karena ini ranahnya mentor. Yang jelas proses tadi akan dimasukkan ke tabel ini. Next slide, Mas Erwin. Nah, ini adalah tabel yang akan diisi oleh coach. Bapak Ibu sekalian, di sini ada proses yang berbeda antara mentor dan coach di aspek yang pertama. Ini untuk yang coach, lihat aspek yang pertamanya adalah penginformasian hasil pemetaan sikap perilaku kepemimpinan. Selain sebelumnya, Mas Erwin, kalau dari mentor, penerimaan hasil pemetaan, ini mungkin ada aspek feeling ya. Bapak Ibu kekeh nggak nih pas ada hasil pemetaan atau pasrah-pasrah saja begitu ya. Makanya di sini ada penerimaan hasil pemetaan, pengembangan strategi dan sebagainya. Tapi kalau untuk coach, next slide, adalah penginformasian. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah hasil dialog kinerja, Bapak dan Ibu menyampaikan informasi ini kepada coach tentang bagaimana asesmennya, prosesnya, dialognya, sehingga coach akan memberikan judgement kepada Bapak dan Ibu bahwa Bapak dan Ibu sudah melewati fase pemetaan dengan
sesuai, sangat baik, sesuai, baik, cukup sesuai, bisa begitu. Nanti coach akan mengisi di sini. Nanti untuk sesi coach, saya akan sampaikan langsung kepada coach. Next slide. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada saat Bapak dan Ibu sudah dinilai di seminar rancangan, Bapak dan Ibu akan melaksanakan rencana pengembangan potensi diri ini pada saat implementasi proyek perubahan. Setelah implementasi, pada saat implementasi Bapak Ibu melaksanakan semua kegiatan dan didukung dengan evidence, lalu akan dibimbing oleh coach dan mentor. Kemudian selesai masa implementasi, Bapak dan Ibu akan masuk di seminar akhir di klasikal yang ketiga. Nah, pada saat seminar akhir, mentor dan coach akan melakukan penilaian yang kedua, yaitu untuk capaian hasil pengembangan potensi diri dan proses mentoring ataupun coaching potensi diri yang Bapak Ibu lakukan selama masa kampus. Sehingga partisipasi aktif Bapak dan Ibu, keseriusan pada saat melakukan mentoring ataupun coaching ini akan menjadi bagian dari penilaian di hasil implementasi pengembangan potensi diri. Next slide. Nah, ini form yang digunakan baik oleh coach ataupun mentor untuk memberikan penilaian terhadap implementasi pengembangan potensi diri yang sudah Bapak Ibu lakukan. Formnya menggunakan formulir ini. Lanjut. Dan ini adalah form rekapitulasinya yang diisi oleh mentor. Jadi nilai dari mentor kita akan rekap semuanya. Next slide. Kemudian dari coach juga kita akan rekap semuanya Bapak Ibu. Sehingga masuk pada rekap nilai akhir dari coach dan mentor. Next slide. Nah, ini rekap akhirnya. Berapa nilai dari mentor, berapa nilai dari coach. Kemudian slide berikutnya. Ini tinggal 2 slide lagi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami juga menyadari bahwa karena ini kegiatan piloting dan Bapak dan Ibu masuk di sisa waktu off class-nya tinggal beberapa hari. Kemudian pada saat nanti klasikal datang ke sini di tanggal 20, Bapak dan Ibu sudah disiapkan rangkaian pembelajaran di dalam kelas untuk pendalaman. Kemudian di tanggal 26, Bapak dan Ibu akan diberangkatkan untuk melaksanakan visitasi kepemimpinan nasional, ada yang ke NTB, ada yang ke Bali. Mudah-mudahan tidak seperti PKA yang kemarin, ada yang ke rumah sakit. Kenapa? Karena tidak bisa menjaga kesehatan, sehingga pada saat peserta PKA studi lapangan ke Jogja, yang bersangkutan malah sakit. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon bantuannya supaya tetap menjaga kondisi. Jadi di saat pembelajaran seperti itu, Bapak dan Ibu datang ke sini tanggal 20, kemudian melakukan pembelajaran pendalaman, pembimbingan, kemudian di hari Senin, Bapak dan Ibu sudah dijadwalkan untuk seminar rancangan, kemudian setelah seminar rancangan, Bapak dan Ibu akan VKN, Bali dan NTB. Setelah VKN, Bali atau NTB, Bapak dan Ibu akan off class untuk implementasi proyek perubahan. Karena jadwalnya yang begitu padat, maka kami pun mencoba membuat spare waktu yang agak sedikit leluasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama, sekarang kita saat ini, itu yang penjelasan peserta itu yang sekarang saya lakukan. Kemudian penjelasan mentor, insya Allah besok hari Senin. Hari Senin tanggal 18 kami akan sampaikan kepada mentor, undangan sudah bergerak, dan nanti kami juga akan sampaikan undangannya melalui Bapak dan Ibu. Mohon dibantu disampaikan kepada mentor yang daftarnya sudah kami terima. Kemudian selanjutnya dialog kinerja. Kami berharap bisa dilaksanakan sebelum on class, sebelum Bapak Ibu datang ke sini sudah ada dialog kinerja, dan jika dirasakan masih kurang dapat dilanjutkan secara daring, secara virtual. Nanti kami bantu fasilitasi kalau perlu pakai Zoom pada saat on class. Harapannya Bapak dan Ibu di saat on class ini bisa masuk pada kegiatan yang keempat. Sudah bisa mulai mencoba menyusun rencana pengembangan potensi diri. Nah, untuk kegiatan nomor 4 ini, karena ini baru Bapak Ibu sekalian, kami bekerja sama dengan BLPK, salah satunya Mbak Novi di sini. Kita siapkan kegiatan nomor 5 untuk Bapak dan Ibu.
Jadi di sini nanti di Jatinangor akan kami siapkan pojok konsultasi. Ini pojok konsultasi hanya nama Bapak Ibu ya, bukan tempat. Nanti kita siapkan ruangan untuk memfasilitasi Bapak dan Ibu yang membutuhkan konsultasi tentang bagaimana dari asesmen tadi masuk ke dalam rencana pengembangan potensi diri. Ini akan difasilitasi oleh tim dari saya dan tim dari DLPK. Nanti para asesor kompetensi akan mendampingi Bapak dan Ibu pada jadwal yang sudah kami tetapkan. Jadi memang tidak bisa seharian, mungkin 1 jam, setelah itu dijadwalkan kembali 1 jam. Sehingga ini kita akan coba berikan support khusus untuk kesuksesan penyusunan rencana pengembangan potensi diri. Nah harapannya pada saat Bapak dan Ibu seminar rancangan proyek perubahan ini sudah bisa disampaikan. Dan selanjutnya begitu dan selanjutnya. Lalu kemudian slide terakhir Mas Erwin. Lalu kemudian Bapak sekalian, ini kertas kerjanya seperti ini. Bapak dan Ibu tinggal mengisi tabel yang ada di tertera di sini. Untuk cara pengisiannya sudah kami tuliskan di sini. Untuk komponen atau subkomponen Bapak dan Ibu tinggal ketik ulang atau copy paste yang dari Excel. Pada subkomponen apa saja, apakah di tanggung jawab, tadi komunikasi, internal, eksternal, dan seterusnya yang memang perlu pengembangan diri, dituliskan di kolom nomor 2. Kemudian panduan intervensinya seperti yang ada di slide tadi, itu Bapak Ibu copy paste juga simpan ke sini sesuai dengan subkomponennya. Nah baru di kolom yang keempat, Bapak dan Ibu menuliskan yang akan saya lakukan ini apa berdasarkan panduan intervensi tadi. Yang dikaitkan dengan kolom nomor 5 di kegiatan atau tahapan proyek perubahan yang ada. Misalnya begini, yang tadi tentang komunikasi eksternal, Bapak dan Ibu di tahapan kegiatan proyek perubahan itu ada sosialisasi misalnya. Nah di sosialisasi itu Bapak Ibu akan melakukan apa? Saya akan meyakinkan para stakeholders misalnya memberikan penguatan dan meyakinkan stakeholder terkait dengan gagasan perubahan ini sehingga mendapatkan dukungan. Nah itu kegiatan pengembangan dirinya di nomor 4. Tahapan kegiatannya adalah misalnya sosialisasi proyek perubahan bisa. Ini hanya bisa. Nah terus kemudian kapan akan dilaksanakannya di kolom 6. Kolom 6 ini akan bisa diisi sesuai dengan kolom 5. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat di kegiatan propernya. Kegiatan sosialisasi tadi itu direncanakan di minggu keberapa, bulan apa. Nah itu tinggal dikopas ke nomor 6. Nah kalau yang nomor 7 ini untuk faktor kontrolnya nanti. Direncanakan bulan Mei, apakah jadinya Mei atau pindah ke bulan Juni, misalnya begitu. Jadi hanya mengisi matrik ini, dan matrik inilah yang nanti akan dibantu kami dampingi Bapak Ibu untuk mencoba mengisinya sesuai dengan jadwal kegiatan tadi yang saya sampaikan pojok konsultasi. Nah Bapak Ibu sekalian, memang di paparan kali ini Bapak Ibu mungkin belum begitu maksimal di dalam memahami konten ini, dan kami akan berikan respon cepat Bapak dan Ibu pada saat ada yang melakukan dialog di grup WA. Nanti akan dipandu oleh Kang Tony sambil menunggu penjelasan ke mentor di hari Senin. Nah kami berharap Bapak dan Ibu nanti dengan mentor setelah hari Senin itu, di hari Senin dan Selasanya termasuk Rabu pagi bisa melakukan komunikasi jika memungkinkan di hari Rabu pagi dengan mentor untuk dialog kinerja. Dan apabila belum selesai seperti tahap kegiatan yang tadi, yang masih bisa dilanjutkan pada saat Bapak dan Ibu sudah datang ke Jatinangor. Jadi kita mencoba menerapkan kebijakan terbaru ini, dan ini adalah kebijakan pertama yang dilaksanakan di pelatihan kepemimpinan. Dan kepemimpinan yang pertama adalah di PKN tingkat 2. Slide berikutnya adalah slide penutup. Bapak Ibu sekalian, kita masih ada waktu, kalau di jam saya kita bisa memaksimalkan waktu kurang lebih 35 menit sampai 40 untuk hal-hal yang perlu disampaikan, yang perlu kami tahu, sehingga kami bisa mengantisipasi untuk mendukung Bapak dan Ibu. Baik, sudah ada yang raise hand, Pak Aperus Wandana, silakan Pak Ape. Nanti setelah itu Pak Sapiansyah. Silakan Pak Ape. Terima kasih Pak Kabid. Saya Pak.
Ini ada sedikit yang perlu mungkin dibilang pertanyaan ya pertanyaan ataupun konfirmasi dari tayangan yang tadi disampaikan mulai dari peserta untuk mentor, skor hasil peserta, skor hasil mentor, dan skor hasil gabungan dan hasil akhir. Untuk pengisian yang itu, yang dimaksud saya, apakah scoring itu nanti dibawa di RPP atau nanti setelah implementasi? Karena begini, kalau untuk yang dibawa ke RPP berarti nanti di simpulannya harus ada langkah-langkah langsung mengisi ke yang terakhir tadi, yang perencanaan, yang di kertas kerja gitu. Otomatis mungkin ini bagi kami, walaupun masih ada waktu, apakah perlu dengan persetujuan mentor juga ditandatangani, itu yang agak kesusahan bagi kami nanti setelah di Bandung. Jadi hemat kami kalau memang itu harus diisi dari sekarang, jadi termasuk apa yang akan kita kembangkan, dan nanti di kertas kerjanya dimasukkan termasuk jadwal. Kalau memang harus mendapat persetujuan dari mentor, mungkin nanti dikerjakan di LAN, agak kesusahan juga gitu bagi kami untuk legalisasinya atau persetujuannya dari mentor. Kalau memang bisa disusun di saat ini, nanti di hari Senin mungkin kita bisa bertemu dengan mentor dengan leluasa. Kalau beliau tidak ada kegiatan, mungkin kami bisa langsung koordinasi dan konsultasi juga terkait dengan RPP yang akan kami sajikan nanti di seminar di hari Senin depan tanggal 25 ya. Itu mungkin. Jadi biar ada kepastian bagi saya, terutama untuk pengesahan dari mentor atau persetujuan dari mentor tentang rencana pengembangan dan pengelolaan potensi diri. Terima kasih Pak Kabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arif. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Karena semalam saya khawatirnya PKN 2 protes, komplain gitu ya. Tapi terima kasih atas dukungannya yang diwakili sementara oleh Pak Ape, mudah-mudahan representatif. Terus yang kedua Pak Ape, saya sama sependapat dengan Bapak, jika bisa dilaksanakan proses pengisiannya setelah kami memberikan penjelasan kepada mentor, itu akan lebih baik. Jadi pada saat datang ke klasikal, itu tinggal penyempurnaan. Abdi berangkat ke Diklat. Terus yang kedua, Bapak Ibu sekalian, khususnya Pak Ape, form legalisasi dari mentor kami buka tidak dikunci dengan tanda tangan Pak. Pokoknya sepanjang ada persetujuan walaupun lisan itu tidak ada masalah. Nanti tanda tangan pada saat seminar rancangan, kalau enggak nanti di seminar akhir. Yang terpenting sudah ada komunikasi dengan mentor dan mentor menunjukkan persetujuannya walaupun tidak harus dilegalisasi dalam bentuk tanda tangan. Ya. Jadi kita itu yang utamanya itu Pak, itu yang paling penting. Kalau ada perbaikan di LAN nanti kan tidak usah kembali lagi ke Ciamis dulu gitu untuk menandatangani. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak Safriansyah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menegaskan aja Pak. Tadi kurang lebih tadi ada sebagian udah tadi disampaikan oleh Pak Ape dari Ciamis nih. Saya ada satu lagi yang menambahkan selain dari kegiatan ini juga Pak rencana untuk ini kan ada pertemuan dengan mentor nih Pak. Tadi yang Bapak kalau tidak saya tangkap dengar tadi hari Senin. Yang akan di-share undangannya. Hari Senin ya. Ini sudah hari Jumat nih Pak. Hari ini hari Jumat. Kita juga belum koordinasi dengan mentor nih apa kegiatan agenda beliau hari Senin ini kan. Betul. Ini kami terus terang sekarang di Sanggau ini lagi heboh bahas APBD perubahan ini Pak. Jadi ini mungkin ini sama Pak. Karena ini sangat mendadak ini kan. Ini mohon mungkin kalau bisa hari ini sudah di-share undangan, jadi bisa mungkin segera kita komunikasikan. Yang lainnya sama seperti Pak itu tadilah Pak Ape. Saya khawatir juga kalau dipaksakan tanda tangan atau apa ini mungkin agak repot nih, karena kita kemarin nyusul jadwal untuk konsultasi RPP aja sudah ribet lah gitu. Ya, mungkin ini Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik,
Pak Saf, kita akan eksekusi di siang ini. Surat akan kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Kita langsung cek ke Sekretaris Kampus. Yang jelas surat sudah terproses dari hari kemarin. Kita akan segera eksekusi. Baik, Pak Saf bisa di lower hand, raise hand-nya ditutup. Selanjutnya ada Pak Hari Pamungkas. Terima kasih Pak Bayu. Non Kang Bayu, punten menambahkan saja sebenarnya terkait dengan form tadi, ada form peserta, form mentor. Kebetulan mentor kami adalah Pak Wali Kota Serang, sehingga untuk konfirmasi jadwal itu butuh proses Pak. Artinya apabila memang di rentang waktu hari Senin jam berapa itu mungkin pihak kami dan BKPSDM-nya mungkin harus dikonfirm Pak, karena memang harus ada penjelasan secara detail dari asesor BKPSDM juga untuk menjelaskan ke beliau. Kalau kami kan bukan asesor Pak, menjelaskan kayak begitu malah diketawain sama Pak Wali kan gitu. Maksud saya ada koordinasi dari pihak LAN dengan BKPSDM setempat untuk percepatan. Jadi kami juga monitor itu Pak untuk terkait dengan pengisian form dan penjelasan terkait dengan langkah lanjutan untuk pengembangan diri baik ke kami maupun nanti pada saat proses seminar rancangan proyek perubahan, sehingga kepala daerah selaku mentor kami dapat penjelasan yang detail lah terkait dengan hal tersebut Pak. Karena memang menurut kami itu yang tidak bisa didelegasikan ke kami selaku peserta. Jadi mohon izin agar berkoordinasi dengan BKPSDM setempat Pak. Mohon izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Baik Pak Hari Pamungkas, sarannya akan kita eksekusi. Segera kami koordinasi ke BKPSDM dan nanti kita akan siapkan langkah-langkah strategik. Apakah BKPSDM nanti perlu menyiapkan tim untuk bisa memberikan penjelasan kepada wali kota, karena posisi mentornya ini khusus posisi mentor. Ya. Jadi yang penting kan tim itu memahami bagaimana teknis penilaian. Ya, betul. Nanti yang menilainya wali kota. Ya, betul, Pak. Baik, siap Pak Hari Pamungkas, kita bisa memahami masukannya. Ya. Lanjut ke Pak Hendra. Ya, terima kasih Pak. Saya melihat dari tadi Pak, aplikasi yang Excel tadi, itu hanya ada performa skor peserta, skor mentor, skor gabungan peserta dan mentor, dan skor akhir. Yang tadi kertas kerja yang tadi ditampilkan sama yang itu dilihat di aplikasinya tidak ada Pak. Oh iya Pak, itu tidak dibuat dalam aplikasi. Aplikasi itu hanya untuk menghitung skornya Pak Hendra. Oh, jadi yang tambahan-tambahan kertas kerja dan yang keterangan-keterangan yang tadi Bapak sampaikan, kalau begitu minta di-share, mohon maaf. Baik, tadi saya sudah minta Kang Tony untuk menge-share file paparan yang tadi. Nanti kalau belum saya akan cek Pak Hendra. Sekarang akan kita masuk. Sudah masuk. Sudah ada. Sudah ada di grup. Baik. Ya. Baik, jadi Pak Hendra seperti itu ya? Ya. Baik, terima kasih. Jadi Pak Hendra, untuk yang kertas kerja sama panduan intervensi itu ada di file yang terpisah. Oh, jadi kita masukkan ke dalam Excel karena Excel belum punya kemampuan untuk membuat algoritma memindahkan item yang banyak ke dalam satu kolom. Tapi nanti kalau sudah jadi sistem informasi, jadi aplikasi, itu insya Allah bisa. Ya. Baik, terima kasih Pak Hendra. Selanjutnya Pak Aris Budianto. Iya, terima kasih Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang ini, Pak, untuk mentor saya kan Pak Sestama ya di BPS Pusat. Terus dengan terutama tadi surat yang undangan mohon segera ya, karena beliau juga cukup agendanya banyak. Sebenarnya saya di Kota Bandung gitu ya. Kemudian rencana sih memang hari Selasa janjian mau ketemu gitu dengan mentor saya. Yang kedua terkait dengan ini Pak, file tadi yang Excel tadi kan dijelaskan bahwa setiap peserta itu satu-satu ya. Itu maksud saya tuh apakah nanti file kertas kerja Excel itu satu untuk semuanya atau masing-masing
unik gitu Pak. Maksudnya ada dikasih unik sehingga mungkin nanti kan alirannya setelah kami mengisi file itu kan dikirim ke mentor gitu ya Pak Bayu ya. Barangkali itu minta penjelasan terkait tadi bahwa satu apakah itu unik untuk satu atau satu file untuk semuanya gitu. Baik Pak Aris, satu file Excel itu untuk satu nama peserta. Jadi kalau di tempatnya Pak Aris ada beberapa peserta, maka akan ada lebih dari satu file Excel yang akan disampaikan ke mentor. Nah, kalau ada sebetulnya strategi manual Pak yang bisa dilakukan. Bapak di print form peserta dan form mentornya. Form peserta yang sudah Pak Aris isi, kemudian di print dengan form mentor yang kosong di print. Nanti mentor mengisi manual di dalam kertas tadi. Nanti dengan integritas Bapak, kejujuran Bapak inputkan nilai dari mentor tadi masuk ke dalam Excel. Bisa dengan model seperti itu. Atau kalau misalnya mau pakai filenya ya enggak apa-apa. Jadi dalam satu flash disk itu ada dua file atas nama Pak Aris dan atas nama kolega Pak Aris karena kebetulan mentornya sama. Seperti itu mekanismenya Pak Aris. Oke, terima kasih Pak. Kebetulan saya cuma sendiri, insya Allah bisa. Baik, karena di sini ada beberapa yang satu mentor Pak. Misalnya atas nama, mohon maaf ini Bapak Ibunya tidak saya tulis, atas nama Dian, Wawan, dan Asep itu mentornya itu Pak Tatang. Jadi ada satu mentor yang membawahi beberapa menti. Ada yang seperti itu kondisinya. Baik, terima kasih Pak Aris. Selanjutnya ada Pak Dian Budiana. Ini seperti Pak Dian yang saya baca barusan. Oh iya betul. Betul Pak. Ya, betul. Ya. Silakan Pak Dian. Terima kasih Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya mungkin Pak Hari, saya menambahkan saja apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Dian. Pak Hari itu ke saya atau ke Pak Aris? Pak Bayu. Pak Bayu. Pak Bayu. Bayu Pak. Gimana ya tuh Hari Bayu gitu kan. Pak. Ya, baik. Baik, Pak Dian saya Bayu Pak Dian. Siap Pak Bayu. Intinya mungkin menambahkan saja apa-apa yang sudah disampaikan. Berarti kan tanda tangan tidak terkunci di tanda tangan itu. Itu saya sangat merespon sekali dan sangat setuju. Intinya juga di sini saya masih ragu terhadap penilaian yang disampaikan oleh diri sendiri. Artinya itu nantinya akan menjadi akumulasi juga ketika nanti disandingkan dengan penilaian dari mentor. Yang ingin saya tanyakan ini sampai sejauh mana nilai-nilai tadi berpengaruh Pak terhadap proses PKN ini. Itu kan untuk pengembangan diri. Mungkin di sini butuhkan kejujuran juga. Tapi secara jujur kan saya juga tidak ingin bahwa nilai akhir nanti jelek begitu atau sangat buruk kan seperti itu. Itu juga kan kita harus memakai strategi juga. Ini strateginya seperti apa? Begitu, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya, baik, terima kasih. Saya bisa memahami Pak. Secara aturan, evaluasi yang terkait dengan pengembangan potensi diri ini secara matematis bobotnya hanya 3%. Artinya Bapak Ibu punya 97% cara yang lain untuk lulus. Jadi sebetulnya ini tidak terlalu pengaruh secara matematis Bapak Ibu ya. Namun dari aspek perilaku ada kalanya ini akan menjadi masalah kepada komponen yang lain. Karena ini kan tentang peningkatan pengembangan potensi diri. Jadi kalau peningkatan potensi diri walaupun secara matematik 3%, tapi ini akan menggambarkan integritas dan kredibilitas dari peserta. Nah, sehingga tidak menutup kemungkinan ini akan menjadi platform yang lain bagi penguji proyek perubahan pada saat Bapak dan Ibu mengajukan gagasan yang baik, inovasi yang luar biasa, tetapi pada saat yang 3% ini di hadapan penguji mendengar dan menyaksikan Bapak dan Ibu misal dinilai sikap perilakunya itu bad habit misalnya. Nah, itu akan berbahaya. Makanya saran saya begini,
ini bobotnya 3%, tidak terlalu urgent untuk aspek kelulusan. Namun karena ini terkait dengan pengembangan perilaku dan pengembangan perilakunya digunakan untuk mensupport terhadap aksi perubahan, seharusnya ini akan berbanding linear, jadi akan sejalan. Kalau proyek perubahannya bagus, artinya didukung oleh sikap perilaku kepemimpinan yang luar biasa. Kurang lebih seperti itu, sehingga sejauh mana pengaruhnya, ya pengaruh kebijakan secara substantif memang tidak terlalu besar, tapi aspek yang dibalik itu yang bisa mempengaruhi terhadap kualitas dari penguji. Jadi seperti itu Pak Budi, dan kalau ada hal-hal yang perlu kami bantu, kita siap bantu untuk menyelesaikan ini Bapak Ibu. Ya, siap. Terima kasih Pak penjelasannya. Baik Pak Bia, terima kasih. Selanjutnya ada Pak Wahyu Hidayat. Terima kasih Pak Bayu. Pertama penjelasan awal jadi mengerti, tapi lama-lama jadi tambah pusing ini Pak Bayu. Terkait dengan pengukuran, oke, yang mengukur berarti peserta dan mentor. Selanjutnya saya juga melihat ada pengukuran juga oleh coach ya. Itu pada saat mentor oleh coach itu pada saat penilaian pengembangan potensi diri ya Pak. Berarti yang ada penilaian oleh peserta, oleh mentor dan oleh coach. Nah, kemudian di terakhir Pak, terkait dengan penyusunan kertas kerja pengembangan potensi diri, mungkin kalau karena kita baru Pak, barangkali sudah ada contoh Pak. Kan kalau tadi sudah dicontohkan bagaimana mengukur penilaian asesmen peserta, bagaimana penilaian dari mentor, kemudian ada perhitungannya, kemudian terkait dengan ada penilaian pengembangan, ada mekanisme asesmen, panduan, dan lain-lainnya. Nah, pada saat di terakhir, Pak, terkait dengan penyusunannya, kertas kerja pengembangan potensi diri, itu yang kita belum dapat. Mati kah? Gimana Pak Wahyu? Terakhirnya gimana? Nggak ada suaranya ya Pak? Ya, yang terakhirnya hilang tadi. Yang terakhirnya terkait ini Pak, yang masih bingung terkait dengan penyusunan kertas kerja pengembangan potensi dirinya Pak. Baik. Jawabkan nanti. Baik, saya respon. Pak Wahyu, memang karena ini hal yang pertama, sesuatu yang membuat confuse itu adalah wajar, dan saya suka dengan Pak Wahyu. Bingung itu artinya sudah mikir. Yang bahaya itu yang tidak bingung, artinya saya tidak tahu apa. Nah, karena ada motonya Pak, ada pekerjaan yang sesulit apapun akan mudah jika tidak dilaksanakan itu. Baik. Jadi gini, untuk mengurainya begini Pak Wahyu. Nanti Bapak Ibu sekalian, mohon dibedakan antara tulisan assessment dengan penilaian. Karena assessment itu nanti pengertiannya ke pemetaan. Kalau penilaian itu nanti ke skor yang akan diberikan oleh coach dan mentor. Nah, Pak Wahyu, yang memberikan assessment itu adalah peserta dan mentor untuk potensi diri. Ya, makanya ada form peserta, ada form mentor. Kemudian selanjutnya, dari hasil penilaian peserta dan mentor ini, muncullah pemetaan apa yang perlu ditingkatkan melalui dialog kinerja tadi. Nah, setelah muncul dialog kinerja, Pak Wahyu kan menyusun rencana pengembangan potensi diri dengan matrik tadi. Nah, proses kedua ini baru kemudian disampaikan kepada coach untuk diberikan penilaian oleh coach terhadap proses dan dokumen rencana pengembangan potensi diri. Tapi coach tidak memberikan assessment terhadap Pak Wahyu. Yang memberikan assessment tentang perilaku itu hanya Pak Wahyu sendiri dan mentor. Coach itu hanya melihat proses dan produknya saja. Jadi proses setelah dilakukan self assessment oleh peserta dan mentor assessment oleh mentornya. Jadi pembedanya di situ. Kemudian yang kedua,
ini Bapak senior saya banget ya. Saya juga sama Pak, kalau mengerjakan sesuatu, izin ke kapus atau ke kolega, ada contoh nggak? Kalau nggak ada contoh itu suka repot. Dan itu khas banget kita gitu ya. Nah, cuman tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kapus, Pak Wahyu, ini perdana. Dan bahan tayang yang saya buat pun termasuk kertas kerja, ini juga yang pertama muncul di layar Zoom. Sehingga belum ada best practice. Nah, untuk menemukan best practice atau contohnya, kita akan lalui bersama-sama. Bapak dan Ibu nanti di hari Senin setelah kami memberikan penjelasan kepada mentor, Bapak Ibu bisa terus komunikasi melalui WA Group dan kita akan respon cepat. Dan jika diperlukan, pada saat itu sebelum Bapak Ibu masuk ke On Campus 2, perlu ada Zoom meeting seperti ini, kita akan siapkan, kita akan hadirkan pojok konsultasi melalui Zoom meeting. Jadi kita akan bantu siapkan sebelum Bapak datang di sini. Kalau yang tadi di paparan itu pas Bapak sudah di sini, kita siapkan juga. Sehingga bisa mendukung terhadap hal-hal yang pada saat dibuat tidak paham. Karena seperti yang tadi Pak Wahyu sampaikan, semua pekerjaan itu mudah kalau sudah selesai. Nah, kalau misalnya sedang dalam proses, ya pasti akan menemukan kesulitan, itu sesuatu yang wajar. Jadi Pak Wahyu, kita akan support berbagai hal yang menjadi kendala dari peserta untuk mensukseskan piloting, pelaksanaan, assessment, pemetaan potensi diri, juga penyusunan rencananya, termasuk implementasinya nanti. Demikian Pak Wahyu. Selanjutnya Pak Eko, silakan. Izin Pak. Kalau Pak Jahron mohon diklik, Bapak Ibu, Pak Jahron, Pak Ibnu mohon diklik ininya, raise hand-nya Pak, supaya masuk daftar antrian. Oh iya, oke Pak. Iya, raise hand-nya ada di bawah. Iya. Baik, silakan diklik raise hand-nya supaya kami tahu antrian berikutnya siapa. Baik, Pak Eko dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bayu dan Ibu, mohon maaf, siapa Bu? Jadi gini Pak Bayu, kemarin hari Selasa saya sudah mencoba, saya ngeprint, meskipun pada akhirnya salah itu, ternyata yang saya print itu urutan Excel-nya tuh yang PKA, padahal itu udah diisi oleh Pak Sekda. Cuman pada saat itu memang tidak terjadi dialog seperti yang Bapak sampaikan gitu. Saya hanya menyampaikan Pak Sekda tolong diisi form ini. Beliau baca langsung nulis gitu. Artinya saya karena salah, karena pas saya cek kemarin pada saat bimbingan dengan Pak Wisandana, pas saya cek kok salah gitu. Ternyata itu form PKA karena susunan di dalam filenya itu PKA dulu gitu, file Excel-nya PKA dulu, bukan PKA-nya ternyata di dua. Saya file itu salah saya. Cuman pertanyaan saya Pak, kemungkinan terburuknya ini kan saya dari Bangka Belitung nih Pak. Berangkat itu harus pagi Rabu gitu ya. Saya punya Senin Selasa. Nah, di Senin Selasa itu kalau Pak Sekdanya tidak ada itu gimana nih Pak? Itu aja Pak. Kemungkinan terburuknya seperti apa ini caranya nih Pak? Itu aja mungkin Pak pertanyaan saya. Baik, Pak Eko, terima kasih atas gercepnya ya. Gercep itu progresif revolusioner. Jadi Bapak sudah dapat file Excel yang untuk PKA dan itu file simulasi Pak, karena yang PKA belum ada yang menggunakan itu. Iya. Nah, terus kemudian bagaimana menindaklanjutinya? Pertama sih kalau saya berpikiran, saya menduga nilai Bapak pasti sangat tinggi, karena Bapak dinilai di level di bawahnya. Posisi JPT tapi dinilai di administrator, pasti Pak Sekda nilainya sangat luar biasa. Terus kedua begini, saran saya begini Pak, tetap dilakukan komunikasi non formal dengan Pak Sekda, misalnya tidak harus ketemu ya Pak, terkait dengan Excel tadi, bahwa untuk PKN 2 ada penyesuaian level dari level 3 ke level 4, karena yang level 3 itu PKA. Nah namun secara umum Pak, secara umum, komponen dan subkomponen baik PKA atau PKN 2 itu sama. Yang membedakan itu hanya levelnya saja. Jadi misalnya di PKA, di komponen pertama, di integritas itu ada tanggung jawab, di PKN juga ada tanggung jawab. Nah kita hanya membedakan di level kemampuan
penunjukan tanggung jawabnya saja sebagai JPT Pratama dan sebagai administrator. Sehingga secara tidak langsung, meskipun tidak kami sarankan ya, secara tidak langsung mungkin dengan izin Pak Sekda itu bisa dikonversi Pak. Dari nilai Excel kemarin PKA menjadi nilai Excel untuk PKN 2. Tinggal Bapak komunikasikan secara non formal. Terus kemudian selanjutnya untuk posisi dialognya sebaiknya memang dilakukan. Jika tidak bisa ketemu, lakukan secara non formal melalui WA dan lain-lain, dan masih tidak bisa ketemu selama dalam waktu sebelum on kampus, ya tidak apa-apa, nanti dilanjutkan lagi secara non formal pada saat Bapak sudah datang ke Jatinangor. Nanti bisa minta izin ke mentor untuk misalnya Zoom meeting barang sebentar, nanti kami bantu buatkan link Zoom-nya Pak di sini. Jadi Pak Ilma. Baik, meskipun tetap kami berharap upaya maksimal dari Pak Eko untuk bisa ketemu dengan Pak Sekda di sela-sela aktivitas beliau dan sebelum beliau rehat istirahat di kediaman. Begitu Pak Eko? Ya, siap. Makasih Pak Bayu. Baik Pak Eko. Berikutnya Pak Imam. Baik Pak, terima kasih Pak Bayu. Ini mohon izin rekan-rekan juga nih menjelang Jumatan. Apa yang sudah dijelaskan Pak Bayu tadi dan pertanyaan dari rekan-rekan ya sudah mulai agak remang-remang Pak. Nah awalnya kan ada gelap gulita nih dengan program baru ini. Jadi mungkin sekarang saya sendiri sedang memperhitungkan waktu ya Pak ya untuk menyiapkan itu semua karena ada beberapa tugas yang harus dikerjakan juga. Nah kemudian ini agak sedikit teknis Pak. Karena tadi di ujung pada akhirnya akan mengarah kepada pengembangan apa ya individu ya seperti itu. Apakah pengembangan ini dimasukkan di dalam item-item beberapa item yang dijelaskan Ibu itu 8 item itu ataukah memang item tertentu Pak? Dan seperti apa gitu karena mungkin setiap orang dalam pengembangan ini berpikirnya agak berbeda-beda. Apakah ada panduan terhadap itu, Pak? Itu mungkin, Pak. Terima kasih, Pak Bayu. Baik, Pak Imam. Terima kasih. Memang potensi deviasi ini sangat tinggi, Pak. Apalagi tidak dikelola oleh ahlinya. Maksudnya ahlinya itu oleh para asesor, ya. Asesor, psikolog, atau psikiater, atau sebutan lain. Namun, kami sudah membuat panduan umum yang tadi ada di slide, Pak. Yang ada di slide. Untuk membantu memberikan kisi-kisi kegiatan pengembangan potensi diri yang akan dilakukan seperti apa. Nah, dasarnya dari mana? Dasarnya dari item. Itemnya apakah semuanya? Tidak. Itemnya tertentu berdasarkan skor dari hasil gabungan. Yang diutamakan memang yang skornya kecil, Pak. Berdasarkan gabungan tadi yang skornya kecil itu yang diutamakan. Tapi kalau mau semuanya, karena Pak Imam sanggup, wah itu udah luar biasa. Nilainya 100, meskipun 100, totalnya 3% Pak Imam ya. Jadi tetap belum lulus gitu, karena totalnya harus 100%. Nah, dari posisi tadi, itemnya tertentu saja. Khususnya pada komponen atau subkomponen yang skornya kecil berdasarkan penilaian Pak Imam dengan mentor. Nah, itu yang diprioritaskan. Yang kemudian disinkronkan dengan kegiatan proyek perubahan. Jadi tidak harus semuanya Pak Imam. Seperti itu Pak Imam ya. Baik, selanjutnya Ibu Titik Puji Lestari. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Bayu, izin Ibu juga semuanya. Tadi yang disampaikan kawan-kawan kami juga sudah menyimak, yang intinya mohon untuk difasilitasi yang surat kepada Pak Sekda dan BKPSDM itu agar sesegera, karena pelaksanaan itu nanti kan kita hari Senin, agar nanti bisa teragendakan dan bisa dilaksanakan dengan baik. Terima kasih, kami hanya mohon itu aja. Ya, kalau nanti di hari Seninnya kami ada kesulitan, di hari Seninnya nanti kami tetap mohon bimbingan dan arahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Titik. Nanti kalau Zoom itu kameranya agak ke bawah ya. Saya hanya melihat bagian atas kepala. Nah, ini lebih jelas sekarang Ibu Kadisnya. Siap. Baik Ibu, mohon dicek di grup informasi dari Kang Tony, surat sudah disampaikan di grup untuk Bapak dan Ibu. Sudah masuk Pak, sudah masuk. Dan untuk pembimbingan akan segera kita jadwalkan. Yang pasti informasikan ke kami kalau Bapak dan Ibu perlu bimbingan khusus gitu ya.
Tapi kalau hanya sifat individual nanti bisa disampaikan di grup. Tapi kalau yang perlu khusus nanti kita siapkan forumnya. Jadi Siap, kita akan siap. support. Terima Bu. kasih. Siap. Terima Baik. kasih Pak Imam. Saya Bayu, Ibu. Oh, Pak Bayu. Galpok, Pak. Baik, Pak Jarod silakan Pak Jarod selanjutnya. Pak Bayu, mohon maaf, mohon izin, Pak izin Bayu. Pak Bayu. Saya live Izin Bu, Pak sebentar. Jarod dulu sebentar Bu. Pak Jarod silakan. Terkait dengan pemetaan pengembangan individu ini kan hal yang baru, mungkin Pak tadi sudah jelaskan. Walaupun hal baru, ada nilainya tadi 3% dari keseluruhan. Namun demikian tadi sudah penjelasan juga dari Pak Bayu, walaupun 3% karena menyangkut perilaku, kejujuran, dan lain sebagainya, itu juga berpengaruh terhadap yang lain, walaupun itu tapi berpengaruh yang besar. Oleh karena itu, apa enggak sebaiknya Pak Bayu, mungkin saya agak berbeda dengan teman-teman itu, ini diuji coba dulu, jadi jangan masuk di komponen itu loh Pak Bayu. Jadi ini hal baru. Sudah kita di PKN-nya model terbaru, angkatan pertama model terbaru, ini ada lagi tambahan yang model terbaru. Ini mohon kiranya jadi pertimbangan tim dari LAN lah Pak Bayu. Jadi mohon betul jadi pertimbangan. Sudah kita PKN model terbaru, online. Angkatan pertama model terbaru. Ini ada tambahan baru. Sekian, makasih Pak Bayu. Baik, Pak Jarod terima kasih. Dan ini akan sangat kami akomodir Bapak Ibu sekalian. Seperti yang sudah terjadi sekarang Pak Jarod. Segala sesuatu yang terjadi di PKN tingkat 2 angkatan 8 kelasnya Bapak, ini perlakuannya berbeda dan banyak diskresi Pak. Banyak diskresi dari pimpinan, berbeda dengan yang PKN 2 lainnya yang baru mulai. Nah oleh karena itu, yang harapan Bapak tadi, ini mohon dipertimbangkan untuk bisa tidak menjadi saklek untuk penerapan di 3% karena terkait dengan perilaku. Namun yang jelas Pak Jarod, kami mohon bantuannya ke Bapak dan Ibu. Kalaupun ada kesulitan, ada kelemahan, diupayakan kita lakukan dulu bersama-sama sampai kita bisa menemukan diskresi apa yang diperlukan untuk Bapak dan Ibu, khususnya Pak Jarod, pada saat memang ini sudah out control, sudah force major, sudah di luar kapasitas kita yang sedang belajar dengan kondisi yang agak cepat gitu ya. Nah, sehingga bisa diusulkan untuk diskresi ke pimpinan. Namun yang jelas, Pak Jarod, mohon lupakan untuk persentase penilaian yang 3%, mohon dilupakan untuk penilaian yang dari penguji, dari coach atau mentor. Yang kami harapkan adalah mohon dukungan untuk mengikuti prosesnya. Nah, kalau prosesnya sudah diikuti dengan baik, apabila nanti di akhir ada sesuatu, ini akan menjadi pertimbangan pimpinan, karena ini pilot project yang langsung dipantau oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara. Jadi Pak Jarod akan kami akomodir hal seperti itu supaya semuanya tetap berjalan di koridornya. Dan ini akan menjadi contoh untuk penyelenggaraan PKN yang saat ini baru dibuka di beberapa tempat. Demikian Pak Jarod. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mohon Baik, izin, Pak selanjutnya Bayu. tadi yang tanpa raise hand, tadi ada Pak Ibu, ada Ibu Nining, satu lagi tadi Pak siapa ya? Pak Rizwar. Baik, Pak Jarod mohon lower hand Pak, sudah selesai Bapak. Bu Nining silakan nanti. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bayu yang saya hormati juga dari rekan LAN dan rekan-rekan semua. Intinya mungkin Pak dalam pengembangan diri ini kita bismillah saja ya Pak ya. Apalagi menjadi proyek pertama yang tentunya doa, ikhtiar, semangat semuanya. Saya ingin berpantun saja Pak. Silakan Ibu. Buah pepaya dimasukkan kulkas, selamat berkarya, semoga sehat dan sukses Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Dede, makasih. Ayo. Udah pantun penutup biasanya. Pak Ibnu, silakan Pak Ibnu. Saya ada giat Pak, mohon izin, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum. Pak Ibnu silakan Pak Ibnu. Izin Pak Jumatan Pak. Izin Pak Jumatan dulu Pak. Iya. Kalau saya izin Pak Jumatan Pak.
Iya, baik. Mohon izin Pak Ibnu dulu ya. Pak Ibnu, silakan Pak Ibnu. Ya, terima kasih Pak Bayu. Sedikit aja, apapun perintah kalau saya siap. Namanya Pol PP siap. Ya. Jadi hanya minta kejelasan. Tadi kan dari rancangan pengembangan potensi diri ini ada yang bisa dimasukkan di slide, 1 slide atau 2 slide di seminar RPP nanti. Nah, itu seperti apa yang dimasukkan di slide itu? Terima kasih Pak Bayu. Baik, Pak Ibnu, yang mudahnya copy paste saja tabel yang sudah diisi, simpan di PowerPoint. Itu yang paling mudah. Ya, ya. Siap, terima kasih. Baik, Pak Ibnu, terima kasih atas kesiapsiagaannya. Kemudian berikutnya Pak Husen. Siap. Izin Pak Bayu. Pak Silakan, Bayu. Pak Husen. Ya. Mohon maaf baru selesai Jumatan. Baik. Jadi nggak ikut penjelasan dari awal nih Pak. Mohon di-share video penjelasannya biar kita di Halmarat copy. Kalau enggak saya minta Pak ABS jelaskan ke saya ulang. Oh, siap Habib. Siap Habib. Baik Pak Husen. Siap, itu aja Pak. Siap. Makasih Pak. Video nanti akan di-sharekan linknya oleh Kang Tony di grup. Nanti Pak ABS juga akan menyampaikan dengan Pak SBY. SBY itu Saudara Bayu. Baik, terima kasih Pak Husen. Siap. Tolong Baik, Pak Ibu masih ada lagi? Hendrawan Pak. Oh, Pak Hendrawan. Silakan Pak Hendrawan. Tolong Pak Bayu ya. Tadi kita ngikuti sepintas, tidak khusyuk, tidak terlalu fokus. Ya. Pekerjaan Pak. Nah tolong sharekan Pak. Itu PowerPoint yang tadi. Kita bisa baca-baca. Karena apalagi, nah ini ketempuhan Pak, angkatan kita ini. Ketempuhannya yang selalu tampilan baru. Baru ya. Nah tolong Bapak ya di-sharekan, kita mau copy. Kita mau pelajari, apalagi kita ketemu dengan mentor, menilai kita juga sebagai menilai mentor. Nah, kita mau pelajari dulu lah Pak Ike, yang dari Bapak. Terima kasih Pak. Baik Pak Hendrawan, terima kasih. Dan saya ulangi kembali, file Excel, surat untuk mentor, file PPT yang tadi disampaikan, sudah di-share di grup. Ya. Di WA grup. Ya, di WA grup, Mohon dicek. Kita buka dicek. Makasih Pak. Baik. Yang belum adalah link video rekaman Zoom meeting kita kali ini. Kan belum selesai. Nanti habis ini kita akan sharekan untuk linknya dari Zoom meeting kita kali ini. Pak Bayu, Pak Bayu Smart dari Halmarat Tengah, Pak Bayu. Pak Bayu. Pak Bayu. Bayu Smart. Bayu, mau Jumat Bayu. Ya, sedikit Pak. Waktunya 58. Jauh saya. Baik, Bapak Ibu, gini Bapak Ibu, posisi Bapak Ibu yang memang kan kita ada perbedaan waktu ya. Kalau yang sudah mendekati Jumatan, silakan bisa keluar. Nanti kita live-kan secara otomatis. Kalau yang masih bisa stay seperti kami, masih ada waktu 10 menit lagi, bisa stay di sini. Tapi kalau sudah waktu Jumatan, bisa meninggalkan ruangan. Live ya, bisa Pak ya. Nanti live-nya kami lakukan Pak. Baik, berikutnya tadi siapa? NDH 58 Pak Yusmar. Ini saya Pak, sedikit. Pak Yusmar, silakan Pak Yusmar. Ya, izin Pak Bayu, terima kasih banyak Pak. Mungkin sama juga waktunya tadi pas lagi dijelaskan oleh Pak Bayu, tiba-tiba kami waktunya sholat, kami tinggalkan sebentar. Saya ingin bertanya sedikit Pak, mungkin pertanyaan-pertanyaan saya ini mungkin sudah ditanyakan, tapi saya ingin untuk diberikan penjelasan oleh Pak Bayu. Terkait dengan Excel-nya ini Pak. Excel-nya itu nanti diberikan ke mentor ya Pak? Yes. Ya, berarti nanti dibuat penjelasannya pada saat hari Senin waktu Zoom-nya ya Pak? Betul. Oh ya, oke sip, itu aja Pak yang ingin tanyakan. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yusman. Ya.
Ayo disampaikan ke mentor per peserta dan mentor akan kami bekali insya Allah hari Senin. Siap. Siang. Siap. Ya, makasih Pak Bayu. Izin. Pak Bayu, maaf. Ya, Pak Hendra, silakan Pak Hendra. Ya, jadi nanti di PowerPoint itu yang dimuat, katakanlah itu ya kertas kerja aja ya Pak, tidak usah pakai skor dan lain sebagainya. Oh iya Pak. Iya, untuk betul-betul Pak Hendra, terima kasih sudah mengingatkan. Skor hasil assessment itu sifatnya konfidensial. Jadi mohon untuk tidak disampaikan ke siapapun kecuali dengan mentor. Agar tidak diterjemahkan atau dipergunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya. Ini khusus untuk pelatihan ini, tidak untuk yang lain, apalagi kepemetaan jabatan tidak. Ini untuk pelatihan ini. Makanya tolong dijaga file Excel-nya, khususnya skornya tadi. Ya. Terima kasih Pak Hendra sudah mengingatkan. Ya, siap. Baik, kalau misalnya tidak ada, saya akan closing. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya, bantuannya, dan yang terakhir, yang paling saya apresiasi adalah kepedulian Bapak dan Ibu untuk mensupport kegiatan piloting ini. Saya tidak menangkap ada resisten dari Bapak dan Ibu, ada penolakan terhadap program baru ini. Semuanya mensupport di sela-sela keterbatasan kita semua, Bapak dan Ibu sebagai peserta, kami sebagai penyelenggara. Yang jelas seperti pesannya tadi Mama Dedeh ya, dari pantunnya buah pepaya. Kita akan selesaikan proses ini bersama-sama dan jika ada kesulitan sampaikan kepada kami karena kami pun akan tetap melakukan konsultasi kepada pembina di LAN pusat supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan di forum meeting ini Bapak Ibu juga disaksikan oleh kolega kami dari 2 puslatbang yang lain yang menyelenggarakan PKN tingkat 2 setelah Bapak dan Ibu ini. Sehingga ini menjadi knowledge juga untuk semuanya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Hormat dari Pak Kapus, mohon maaf tidak bisa ikut menutup. Sampai ketemu di sesi berikutnya, dimonitor saja di grup WA. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu. Pak Ibnu, terima kasih Pak Ibnu ya. Terima kasih Pak Bayu. Terima kasih Pak Bayu. Baik. Waalaikumsalam. Salam sehat. Keluar dari Zoom, Bu. Merdeka. Merdeka Pak Ibnu. Pak Rosid di jalan, Pak Rosid ya. Tengah hidup betul mati. Iya, masih di jalan, Pak. Sampai ketemu. Live ini ya. Mas Guru. Live ya. Oke, izin lab semuanya kawan-kawan. Mau Jumatan juga. Ya. Baik, Kak Majahron. Jumpa. Yang ada di Barat, silakan. Izin lab Mau sholat. semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.